perjalanan masih jauh, jangan capek, terus pikirkan segala sesuatu yang kamu yakinin. Kalau kamu sudah yakin, gerak meskipun gak ada yang dukung, sesimpel itu sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ozi di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi akan membahas seputar tentang bagaimana sih tugas pokok dan fungsinya dari seorang pemuda khususnya, dan berhubung Ozi masih mahasiswa, tugas sebagai pemuda yang berada di bawah atau di atap perguruan tinggi. Nah, sebelum itu, saat ini Ozi berada atau bersama dengan salah satu narasumber di mana masih menggeluti di bidang perkopian dan juga menjadi founder dari belakang rumah camp yang tepatnya berada di Kabupaten Sumeneb. Nah, Kak, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Kak, tentang Kak Nuril Mubin. Nama saya Nuril Mubin. Saya itu mainannya di dunia kreatif, di camping iya, di kopi juga iya gitu. Mungkin perkenalan ini agak kaku, tapi ya kayak gitu memang. Aku di kopi, di event-event juga iya, di camping juga iya. Dulu ada tempat ngopi sisi timur coffee sama belakang rumah camp. Iya. Mungkin dari berbagai macam keaktifan atau berbagai macam kegiatan yang sudah Kak Mubin sendiri udah dijalani dari masa dari perjalanan hidup lah. Apa saja sih, kan otomatis dari semua perjalanan yang sudah Kakak lewati, yang sudah Kakak jalani itu kan juga bergabung dengan yang namanya pemuda gitu kan. Dan Kakak sendiri juga masih bisa dikatakan muda lah gitu kan. Jadi bagaimana sih menyikapi atau menanggapi dari pemuda-pemuda saat ini, atau apa aja pandangan dari Kakak untuk pemuda saat ini? Kalau ditanya tanggapan kepada pemuda saat ini, kalau aku sendiri di perjalanan itu selalu menemukan segala sesuatu yang aku cari gak ada nih. Yang gimana itu? Apa-apa kan berangkat dari keresahan. Dari tempat ngopi yang enak gak ada nih. Ngeluh ke siapa dong? Kan gak ada, ya bikin sendiri. Sama halnya cari tempat healing yang enak di Pamekasan gak ada nih, yang bisa slow camping kayak anak senja gitu. Gak ada, ya udah bikin sendiri belakang rumah camp, sesimpel itu semuanya. Jadi aku di dunia kreatif itu karena berangkat dari keresahan itu. Impactnya nantinya akan meluas dan masyarakat akan datang, akan contoh belakang rumah nih. Belakang rumah itu dibikin 2020 pasca pandemi. Pasca pandemi apa masih pandemi itu, Kak? Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Tujuan awalnya itu pandemi nih, tempat ngopi gak bisa karena lockdown kan. Pada akhirnya manusia berubah secara pola pikir. Pada akhirnya capek, stres di rumah ya. Pada akhirnya aku bikin ini ngapain ya, gak mungkin kan diem aja nih. Pada akhirnya bikin belakang rumah camp, berawal dari camping iseng-iseng sama teman-teman. Belakang rumah camp itu tepatnya Maret, waktu pandemi itu kita udah pandemi nih. Pandemi itu aku nyebutnya market, new market ya. Ini pasar baru dan masih basah nih. Seberapa banyak, seandainya ada 20 anak Pamekasan yang
foto di tenda dengan view di belakang rumah, kemungkinan ada 200 orang atau 2000 orang yang akan mendatangi tempat ini. Penasaran gitu. Penasaran. Pada akhirnya bikin belakang rumah. Alhamdulillah anak-anak stres Pamekasan camping semua di situ. Karena mereka gak bisa ngopi dibatasin, kemana-mana gak ada, kemana-mana gak bisa, ke Malang gak bisa, ketat, harus vaksin, swab kan waktu itu. Anak-anak stres nih, ada 2000 orang sampai tercatat sampai sebelum tutup yang butuh healing dan murah. Udah kan, karena waktu itu kan sektor perekonomian juga patah kan. Pada akhirnya bikin belakang rumah dijadikan tempat healing. Pada akhirnya jadi anak senja semuanya ya. Bikin puisi ya nggak masalah ya. Sedangkan kita di belakang rumah camp itu isinya nggak puisi-puisi banget, nggak senja-senja banget. Anak di dunia kreatif pun sama. Saya bikin belakang rumah camp itu, impactnya kepada masyarakat apa? Keuntungannya pun bukan buat saya pribadi, buat masyarakat. Pada akhirnya masyarakat bisa merasakan, oh tempat wisata itu yang saya tahu dari cerita-cerita masyarakat ya, keuntungannya itu milik pribadi. Seumpama kepala desa cuma diambil kepala desa gitu. Kok yang ini kok dibangun dengan mandiri tanpa bantuan siapapun, bukan proyek siapapun, tiba-tiba maksudnya jalan semuanya. Fasilitas umum kita bikin, event-event baru kita bikin, konser musik. Kita pengennya sesimpel dulu ada jazz gunung di Bromo, aku bisa nggak ya bikin kayak gitu. Akhirnya bisa ya. Meskipun bukan di Bromo tapi di rumah sendiri nih ya kan. Pemuda sekarang pengennya kalau lebih masuk ke pemuda, ayo bangun rumah kita sendiri yuk. Kita berkreativitas di rumah sendiri, biar kita gak selalu membanggakan kota-kota lain, Malang, Surabaya. Saya dari kecil udah di Surabaya, saya dari kecil udah di Jawa bukan di Madura. Saat bikin belakang rumah camp itu, saya punya kebanggaan sendiri. Ada perasaan lebih gitu Kak? Ada perasaan lebih, dan ketika ada di sosial media itu di Instagram bilang ini satu-satunya tempat camping di Pamekasan dan di Madura. Aku sampai mikir, berarti kalau satu-satunya berarti masih ada 1000 tempat lagi di Madura ini yang lebih bagus dan lebih baik dan belum dikembangkan. Siapa yang akan mengembangkan ya? Pemuda. Kita kembalikan ke pemuda. Gak mungkin kan. Orang-orang tua kita suruh mengerjakan sistem tempat pariwisata yang edukatif dan tidak merusak alam tentunya. Bukit-bukit kita biarin teduh, karena selain kalau kita semen, ekosistem di sana akan rusak ya. Karena kita nafasnya itu kan pakai pohon-pohon kan. Kalau pohon-pohon itu gundul, bukit-bukit gundul, kita nafas pakai apa ya? Sekarang juga banyak galian di bukit ya, tambang. Di gunung itu tambang, di laut, di pinggiran laut sekarang banyak tambak-tambak, di mana pohon-pohon bakau yang untuk abrasi itu harusnya ini pohon bakau loh, bukan untuk tambak, bukan untuk pembangunan, bukan untuk reklamasi. Karena pada akhirnya saat alam itu rusak, pola pikir secara psikologis, secara materi, masyarakat yang tinggal di daerah situ akan berubah. Ini yang belum dirasakan banyak orang tentang kerusakan alam, juga akan merusak sistem pola pikir kita. Air kering saat ditambang gitu.
kekurangan air. Karena kalau di Madura itu di bukit itu sumber tandon untuk air. Saat bukit itu ditambang, tandon air ini akan rusak. Separah itu Kak ya? Separah itu gitu. Tapi belum ada yang benar-benar mengerti tentang ini gitu. Benar menjaga gitu. Tentang menjaga lahan-lahan konservatif kita gitu. Alam, manusia, saat berjalan keduanya ini memang ada impact positif dan negatifnya. Alam ini mau kita bawa kemana? Kan yang ngolah pasti manusia, bukan hewan. Banyak sekarang di sini pun banyak bilang, mungkin saat ngebor airnya gak keluar mungkin karena musimnya lagi bukan musim hujan. Seandainya alam itu bagus, ngebor air di musim hujan, musim panas, itu akan keluar. Itu kalau ngomongin alam ya. Kalau ngomongin, dan itu yang menjaga tugas pemuda. Pemuda harus berani, gak usah malu ya, bikin sesuatu yang kreatif di rumah masing-masing. Di kondisi Pamekasan yang seperti ini, yang sedang bertumbuh dan berkembang. Di dunia perkopian Pamekasan sedang ramai, sedang riuh ya. Dengan pola-pola ekosistem yang mereka tawarkan dengan sistem marketingnya. Aku gak akan bilang jauh-jauh sampai ke plastik. Banyak tempat ngopi gitu, kok pakai cup plastik semua karena ada gelas. Yang mereka kejar Instagramable terserah, itu marketing. Tapi plastik war, dan sekarang lagi kita harus mengurangi sampah plastik. Kita mulai tote bag, tas tote bag itu kalau kita ke pasar harusnya dibawa. Ke beli belanja di supermarket kita gak minta plastik, tapi pakainya tote bag yang kita bawa itu. Simpel itu. Ini agak jauh lagi ngobrol tentang plastik, tentang ya karena satu kesatuan dampaknya di situ. Tugas pemuda bukan mainnya ke situ karena terlalu berat. Buat pemuda ya minimal bikin sesuatu yang beda, bikin event-event yang rame gitu, bikin event-event yang bisa, oh ini event yang kita tunggu-tunggu nih ya. Yang selalu ditunggu masyarakat ya. Yang selalu ditunggu sama halayak ramai ya. Event-event tersebut ya, ada event di Pamekasan Microfest namanya, saya juga ikut andil dalam event terakhir waktu di Puncak Ratu. Banyak yang bilang kapan lagi nih. Berarti kita cuma ada satu event dong di Pamekasan. Event yang lainnya mana nih yang lebih kreatif dari kita? Ini dari UMKM loh, dari mahasiswa mana nih, dari pemudanya mana nih. Masa iya bikin event yang orangnya beda tapi eventnya sama, kan nggak mungkin. Nah benar-benar. Jadi dari berbagai macam perjalanan kakak saya tangkap mungkin dari apa ya, lebih ke tupoksi pemuda itu seharusnya ya harus bisa kreatif lah salah satunya. Iya wajib. Dan menjaga apa yang seharusnya dijaga, kayak alam tadi yang sudah diceritakan. Nah selain itu dari pandangan kakak sendiri apa ya untuk apa ya lebih bisa memperlihatkan ini loh tugas pemuda untuk bagaimana ketika udah turun kepada masyarakat menjaga apa yang semestinya dijaga di alam sekitarnya, seperti alam ya, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti apa yang sudah dikatakan kayak laut-laut. Nah itu kan pemuda juga apa ya bisa dikatakan menjadi istilah lamanya kan agen of change ya. Jadi menjadi generasi yang membuat perubahan yang lebih baik, bukan lebih kepada hal-hal yang negatif, dan juga bisa mengontrol apa-apa yang menjadi permasalahan di lapangan gitu ya.
Jadi apalagi nih dari pandangan kakak terhadap Saat pemuda itu resah, saat saya sendiri resah, di perjalanan kita udah memikirkan solvingnya, pemecah masalahnya ini apa nih, solusinya apa nih. Kalau untuk kemasyarakatan selalu bilangnya, minimal kalau nggak bisa menjaga gebetan, minimal menjaga rumah kita. Iya. Kemudian ada yang bilang apa, Pamekasan sepi nih, nggak ada apa-apanya, gelap. Bikin dong sesuatu yang nggak bikin Pamekasan itu gelap. Hal-hal baru. Masa iya kita serahkan ke pemerintah terus yang hasilnya nggak maksimal ya. Ya kita harus bergerak sendiri. Pada akhirnya masyarakat, pemerintah akan mendukung gitu. Jika itu berkelanjutan, jika itu sustain ya. Kita kan yang kita omongin kan akhir-akhir ini sejak pandemi tentang keberlanjutan, tentang sustainability. Pada akhirnya saat pergerakan dunia kreativitas itu berjalan, apapun bentuknya ya. Bisa kopi, bisa camping, bisa event. Kalau di Madura, di Pamekasan bisa konser, mungkin konser belum nih, sesuatu yang nggak berdampak dan berseberangan dengan masyarakat tuh sangat bisa. Kita didukung kok sama masyarakat. Makanya aku selalu bilang dari dulu, jangan takut kalau mau bikin apa-apa, jangan malu kalau mau bikin apa-apa. Gak ada yang mendukung, ya udah. Selama kita sadar, awareness, terus kita ingin gitu, kita yakinin sama sesuatu yang mau kita bikin, kita gerak terus. Jangan takut, jangan lelah, karena pasti capek kerjain segala sesuatu yang gak ada yang dukung, apalagi diremehin. Nah, ketika berbicara tentang awareness, Kak, apa yang sudah disampaikan itu kan bisa dikatakan tantangan dari pemuda saat ini itu lebih mungkin terkesan berat, Kak, karena pemuda saat ini itu kan udah lahir dengan yang namanya digital, internet dan semacamnya gitu. Jadi saya sendiri seakan-akan melihat dan juga menjadi tantangan bagi saya ketika pemuda terlena oleh keadaan yang memang udah lahir dari dia udah lahir, udah diperlihatkan dengan berbagai macam hal yang mungkin sepatutnya mereka belum kenal, dan mungkin itu juga yang menjadi penghalang atau yang menjadi mandeknya dari pemuda bisa menjalankan kreativitasnya, menumbuhkan inovasi yang semestinya gitu, Kak. Jadi mungkin lebih berat ya, kayaknya lebih berat untuk pemuda saat ini untuk bagaimana mengingat akan tugas pokok dan fungsinya gitu. Nah, kalau itu berseberangannya tadi, aku masih memakai Instagram loh untuk marketing. Semua yang aku lakuin di Instagram, di sosial media aku, itu cuma untuk ajakan untuk ikut ya. Sama sosial media sekarang buat pembelajaran. Tergantung kita kan. Internet, sosial media mau dibawa kemana. Orang belakang rumah itu pernah, aku belum main TikTok, pernah FYP, ada pengunjung ngevideo terus diupload di TikTok terus FYP, pada akhirnya rame. Terus apa hikmah dari itu, Pak? Hikmah dari itu, sosial media itu tergantung kita yang membawa kemana. Kita gak bisa nolak,
kita gak bisa menghindar. Orang-orang tua kita pun memakai gitu. Dan memakai dan menikmati gitu. Sosial Facebook, termasuk Google Ads, Instagram AdSense, iklan saya pakai gitu. Karena cara, kalau dulu iklanin lewat TV, sekarang lewat sosial media ya. Murah, gratis, modalnya cuman kuota sama storytelling kita. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Kita udah cukup dimudahkan. Masa iya kita gak mau bikin apa-apa? Masa iya kita gak mau berkarya atau berinovasi gitu. Kita udah terbantu loh dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Semestinya kayak internet, datangnya internet itu bisa lebih menumbuhkan kreativitas kita. Iya ya. dong, harus. Jadi ketika udah ada internet, semestinya mereka juga memanfaatkan lebih kepada hal-hal yang memang bisa mengembangkan diri, mengembangkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Sebagai pemuda memang kalau berbicara pemuda ya kayak memiliki tanggung jawab tersendiri ya. Dan bagaimana sih ketika tanggapan kakak, bisa dikatakan closing statement dari kakak untuk pemuda, untuk mengingatkan, mungkin lebih kepada mengingatkan tugasnya seperti itu. Kalau kamu sukanya literasi, kita banyak artikel nih di sosial media, artikel-artikel yang pada akhirnya kita aplikasikan di rumah. Pada akhirnya kita bikin literasi. Di Pamekasan ada, di Bangkes itu kelompok literasi. Mereka berjalan ya, santai, senyap. Pada akhirnya semua orang mengenalnya gitu. Pada akhirnya mulai open recruitment relawan. Berarti kan berjalan, berarti kan dilirik semua orang. Seandainya ada 40 pemuda dari 40 kampung bikin seperti itu, bikin sesuatu hal-hal yang beda, berarti Pamekasan akan meriuh dari desa-desa baru ke kota. Jadi penyebarannya nggak cuma di kota aja, tapi di desa juga menyebar, jadi merata semuanya. Closing statement, perjalanan masih jauh, jangan capek, terus pikirkan segala sesuatu yang kamu yakinin. Kalau kamu sudah yakin, gerak meskipun gak ada yang dukung, sesimpel itu sih. Yeah. Jadi kayak kreatif, inovatif, dan edukatif itu memang sangat-sangat diperlukan oleh yang namanya pemuda. Iya. Kalau ada pertanyaan lain di kolom komentar aja, nanti saya jawab. Siap.